wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini hari Rabu tanggal 16 bulan Oktober 2024. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali mempelajari sunnah-sunnah, mempelajari agama Islam. Terkhusus pada malam ini kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab haramnya berdusta. Haramnya berdusta. Ya, mungkin pada beberapa pertemuan yang lalu di awal-awal pertemuan kita telah mempelajari juga wajibnya seorang berkata jujur. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu haramnya berdusta. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Baik, yang pertama di sini adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tidak engkau mengerti, yang tidak engkau memiliki ilmu tentangnya. Jangan berkata-kata, jangan menyebarkan hal-hal yang sebenarnya engkau sendiri tidak tahu tentangnya, tidak menguasainya, tidak mengetahui isinya, tidak mengetahui kebenarannya. Kemudian lanjutannya, inna sam'a, ya, sesungguhnya pendengaran, wal basara, kemudian penglihatan, wal fuada, dan juga hati manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan dalil kedua yang dibawakan di sini adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang pekan kemarin, ya. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada raqibun atid, yang malaikat yang senantiasa mengawas dan juga siap mencatat. Baik. Di sini akan kita berikan faedah pertama tentang macam-macam dusta. Kita tuliskan di sini, eh, macam-macam dusta yang diharamkan. Baik. Yang pertama, eh, macam-macam dusta yang diharamkan. Yang pertama adalah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Contohnya, contohnya mengatakan Allah berkata atau berfirman demikian, demikian, ya, dan demikian. Padahal tidak, ya. Padahal tidak demikian, ya. Misalnya mungkin mengatakan Allah berbuat demikian, Allah melakukan hal demikian, ya. Allah berkata atau berbuat demikian dan demikian, namun padahal tidak, ya. Contoh yang ekstrim adalah mengatakan bahwasanya
Ya, siapa saja yang melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan kepadanya surga apapun agamanya. Ya. Ini adalah ucapan yang tentu saja berdusta atas nama Allah. Ya. Orang-orang yang em, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang orientalis, orang-orang yang menyerukan persatuan agama, wahdatul adyan, mereka mengatakan bahwasannya semua agama itu sama, ya. Berasal dari Tuhan yang sama. Kemudian siapa saja yang melakukan amal soleh, maka Tuhan akan memberikan kepadanya surga, ya, tanpa melihat apa agama yang dipeluknya. Tentu saja ini merupakan, ya, dusta yang sangat besar, ya. Perbuatan dusta yang sangat besar mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Dan apabila telah sampai ke tingkatan tersebut, maka perbuatan itu bisa menyebabkan pelakunya kufur atau keluar dari Islam, dihukumi murtad. Baik, itulah contoh pertama, yaitu tentang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum mandi. Baik, contoh lain dari berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Contoh lain adalah menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, tidak merujuk kepada dalil-dalil yang sahih, ya, tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabawi, dan juga tidak menggunakan kaidah-kaidah yang sahih. Maka hal tersebut juga merupakan, ya, berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini hukumnya tentu saja haram. Baik, yang kedua ini hukumnya adalah haram, walaupun tidak sampai pelakunya uh, terjatuhi hukum kufur. Adapun contoh yang pertama tadi, asyaddu haraman, sangat diharamkan, diharamkan, bahkan bisa mengarah kepada kekufuran. Ya, jadi berhati-hatilah, ya, manusia, terutama dalam berkata-kata tentang Allah Azza wa Jalla, ya. Berkata-kata tentang Allah Azza wa Jalla tanpa adanya ilmu yang mendasarinya. Allah katakan di sini, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang tidak engkau mengerti. Ya, jangan sebarkan, jangan ucapkan apapun yang engkau sendiri tidak paham tentangnya. Ya. Dan yang paling uh, keras di sini, yang paling harus diperhatikan adalah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian macam-macam dusta yang diharamkan yang berikutnya adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya, ya, seperti membuat hadis palsu. Membuat hadis-hadis palsu. Berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan, ya, perbuatan yang sangat diharamkan, hukumnya sangat diharamkan, bahkan terancam dengan neraka, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, artinya orang tersebut, ya, memiliki kursi di neraka yang siap untuk
menyiksa dirinya. Ya. Ada tempat yang khusus disediakan bagi mereka-mereka yang suka memalsukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya, apabila tujuannya adalah tujuan yang buruk, ya, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tujuan-tujuan duniawi atau untuk tujuan-tujuan yang buruk, itu hukumnya sangat diharamkan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah berdusta eh, atas nama agama. Ya. Maksudnya di sini adalah menampakkan dirinya beriman, namun menyembunyikan kebencian, ya, atau kekufuran kepada Islam, ya, kepada agama Islam, ya. Dan ini sering disebut ya dalam agama Islam ini sebagai sifat munafik. Munafik, berdusta atas nama agama, dan ini banyak terjadi baik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun di zaman sekarang, ya. Banyak golongan manusia yang mereka menampakkan dirinya seolah-olah adalah orang yang saleh, seolah-olah ya mereka sholat bersama kaum muslimin. Mereka menampakkan dirinya gemar bersedekah, namun ternyata dalam hatinya mereka menyembunyikan kebencian kepada agama Islam. Dalam hati mereka, mereka menginginkan kehancuran Islam, menyiapkan makar dan tipu daya untuk kemudian menghancurkan Islam dan juga kaum muslimin. Dan ini tentu saja merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pelakunya disebut sebagai munafik dan terancam dengan hukuman neraka pula. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan berada di kerak neraka yang paling bawah, ya, hukumannya yang paling berat. Ya. Mereka dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman orang-orang kafir. Ya, karena kalau orang kafir jelas mereka tidak beriman dengan terang-terangan, namun orang munafik yang mereka bagaikan musuh dalam selimut yang menusuk kaum muslimin dari belakang, menghancurkan Islam dari dalam. Mereka lah orang-orang munafik, orientalis kalau zaman sekarang. Baik, kemudian berikutnya di antara macam-macam dusta yang diharamkan adalah berdusta kepada manusia, ya. Berdusta kepada manusia secara umum, dan ini pun juga nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan keparahan dusta tersebut, ya. Apabila dustanya menimbulkan berbagai macam, ya, keburukan, ya, kemudian kerugian, dan efeknya sangat berat sekali dan sangat luas daya rusaknya, maka tentu saja dustanya semakin besar dosanya. Ya. Namun apabila dustanya tidak memiliki dampak yang besar, maka tentu tidak sebesar dusta yang tadi, ya, yang memiliki kerugian yang besar. Baik. Ya, jadi dusta kepada manusia. Walaupun ini tingkatannya di bawah dusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi Muhammad, dan dusta atas nama agama, namun berdusta atas manusia ini juga memiliki berbagai macam tingkatan, ya. Semakin besar, ya, daya rusaknya, kerusakannya, ya, semakin besar pula dosanya. Dustanya anak kecil tidaklah sama dengan dustanya orang dewasa. Dustanya rakyat jelata tidaklah sama dengan dustanya seorang pemimpin yang buruk. Ya.
Dustanya orang yang tidak memiliki jabatan tentu saja berbeda dengan dustanya orang yang memiliki pengaruh yang kuat. Ya. Maka semakin besar daya rusak dari kedustaan yang diucapkan, maka semakin besar pula dosanya. Baik. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, ke hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, yaitu yang pertama, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Sesungguhnya kejujuran akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengarahkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata jujur, terbiasa berkata jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, yaitu orang yang senantiasa berkata jujur. Ya. Maka namanya akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah si fulan bin fulan, seorang siddiq, orang yang jujur dalam perkataannya, yang jujur dalam perbuatannya, yang juga jujur dalam imannya. Kemudian berikutnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta akan mengarahkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengarahkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seorang itu yang terbiasa berkata dusta, taiktaba indallahi kadzdzaba, maka dia akan dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang pendusta. Ya. Maka ini tentu saja sangat berbahaya sekali, karena ternyata dusta dan juga kejujuran efeknya berlanjut hingga sampai akhirat kelak. Masalah yang ditimbulkan efeknya itu sangat besar sekali. Efek dari kejujuran itu pun juga sangat besar, akan mendatangkan masalah di dunia, dan yang paling penting adalah kebaikan-kebaikan dan juga pahala yang siap menanti kelak di akhirat. Maka hendaknya seorang senantiasa berkata jujur. Jangan sampai dia terlena dengan tipu daya dunia, kesenangan dunia yang semu yang hanya berapa tahun saja. Ya. Kemudian dia gadaikan imannya, kemudian dia melakukan penipuan, melakukan kecurangan, kemudian terbiasa dengan hal tersebut, maka ini akan efeknya akan berkelanjutan. Baik itu nanti di akhir hayatnya, kemudian masuk ke alam akhirat, di alam kuburnya, bahkan nanti akan sampai ke hari kiamat kelak. Ya, dari efek buruk dari berdusta tersebut. Orang yang senantiasa berkata jujur akan dikumpulkan bersama para siddiqin. Orang-orang yang jujur pula, ya, semacam Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga orang-orang yang berkata dusta akan dikumpulkan pula bersama para pendusta, semisal Musailamah Al-Kadzdzab, ya, seorang yang mengaku sebagai nabi. Maka hendaknya kita pandai-pandai memilih, ya, kepada siapa nanti kita akan dikumpulkan, ya, bersama siapa kita akan dikumpulkan. Baik, lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Wa ma kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaqin hatta yad'aha. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. متفق عليه. Ada empat macam perkara yang barang siapa yang dalam dirinya terdapat empat perkara ini, maka dia adalah seorang munafik murni. Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat salah satu dari empat perkara tadi, maka ia telah memiliki salah satu macam sifat dari kemunafikan, sehingga dia meninggalkan sehingga dia meninggalkan sifat itu, yaitu apabila dia idza tumina khana, apabila dia dipercaya berkhianat, apabila berkata dusta,
wa idza haddasa kadzaba. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara, apabila berjanji dia mengingkari, wa idza khasama fajara, dan apabila bertengkar maka dia melampaui batas. Baik, kita akan tuliskan di sini macam-macam nifak, macam-macam kemunafikan. Pertama adalah nifak i'tiqadi, ya, keyakinan, yaitu menampakkan seolah seolah-olah seolah-olah Muslim, ya, namun menyembunyikan kekufuran. Inilah macam-macam nifak pertama, yaitu nifak i'tiqadi, ya, yang dia menampakkan seolah dirinya bersama kaum muslimin, menampakkan dirinya adalah orang yang beragama Islam, yang kadang ke masjid, kemudian juga bersedekah dengan terang-terangan, namun ternyata dia menyembunyikan kekufuran. Ya. Contohnya adalah munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh munafik Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, gembong oleh orang munafik yang mana beliau memiliki pengikut, ya. Beliau juga memiliki gengnya, ya, memiliki teman-temannya yang juga sesama munafik yang kurang lebih jumlah mereka sekitar 300-an. Ada 300 orang yang bersembunyi, ya, di Madinah dan sekitarnya, yang mereka merupakan pengikut dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka seolah-olah menampakkan diri mereka bersama kaum muslimin, namun dalam hatinya mereka adalah orang munafik. Ya, baik. Dan mereka ini adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan berada di dalam gerak neraka yang paling rendah, yang paling bawah. Dan mereka adalah orang-orang munafik i'tiqadi, semacam Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang seolah-olah menampakkan dirinya Islam, namun dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Dia senantiasa mencari-cari, ya, celah-celah dari kelemahan para sahabat. Apabila ada sahabat yang melakukan kesalahan, maka dia gembar-gemborkan. Kemudian dia berita tersebut, dia sebarkan kepada seluruh orang, sehingga kemudian orang-orang akan membenci sahabat yang melakukan dosa itu, ya. Dan itu dia lakukan secara konsisten. Siapa saja sahabat yang melakukan kesalahan, maka dia akan, ya, bocorkan aibnya, kemudian sebarkan kepada seluruh kota Madinah, ya. Dan inilah sifat orang munafik, suka menyebarkan aib orang-orang, ya. Bahkan ditambahkan dengan berita-berita buruk, ya. Ditambahkan dengan berita-berita fitnah. Sebagaimana contohnya dalam kisah hadisul ifki, kisah difitnahnya ibunda kita Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, bahwasanya, ya, Aisyah berzina dengan Sufyan bin Mu'attal. Baik, itulah bentuk kemunafikan. Baik. Kemudian macam kedua dari macam-macam kemunafikan adalah nifak amali. Nifak amali, dan inilah yang dimaksudnya, inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Inilah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu empat sifat orang munafik. Apabila berkata, idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia berkhianat. Kemudian apabila berkata dia dusta, wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia mengingkari, kemudian apabila dia bertikai dia melampaui batas, ya, dia melakukan keburukan-keburukan yang melampaui batas. Baik.
Inilah yang disebutkan dalam hadis. Nifak amali, kita kasih keterangan. Nifak amali tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masih Muslim, ya. Dia dia masih Muslim. Nifak amali dia masih Muslim. Dia orang Islam. Ya. Berbeda dengan nifak i'tiqadi tadi. Nifak i'tiqadi tadi maka itu dikatakan oleh Nabi ya, sebagai orang munafik yang terancam oleh azab Allah yang kekal di neraka, yang terancam dengan tadi firman Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Baik. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sifat-sifat nifak amali, ya. Sifat-sifat kemunafikan yang merupakan nifak amali. Pelakunya tetap dianggap sebagai orang muslim, ya, namun naqisul iman. Imannya bermasalah, imannya kurang, banyak melakukan keburukan dan dosa, dan dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kita tidak boleh memahami hadis ini bahwasanya siapa saja yang apabila dia ingkar janji, kemudian apabila dipercaya berkhianat, apabila berkata dusta, kemudian apabila bertengkar dia melampaui batas, kemudian kita katakan dia fidarkil asfali minan nar. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah nifak amali dan bukan nifak i'tiqadi, dan hukumannya berbeda. Nifak amali tidak kekal di neraka. Orangnya tidak kekal di neraka. Ya. Dia memang terancam dengan ancaman neraka sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan dari dosa-dosa tadi. Ya, apabila kerusakannya semakin besar, maka ancaman hukuman Allah pun juga semakin besar. Namun tidak membuat dia kekal di neraka. Berbeda dengan nifak i'tiqadi tadi, pelakunya kekal di neraka. Mereka sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bihulmin lam yarahu kullafa ay ya'qida baina sya'irataini wa lan yaf'al. Barang siapa tahallama, yaitu mengaku-ngaku bermimpi, melihat dalam mimpinya, walam yarahu, namun tidak sempat, namun dia sebenarnya tidak melihatnya. Kulla fa'ya'qida baina sya'irataini, maka dia akan diancam dengan ya ancaman yang keras, yaitu dipaksa untuk mengikat dua biji gandum. Walan yaf'al, namun dia tidak kuasa untuk melakukannya, dan dia tidak akan mampu untuk melakukannya, ya. Dan tidak akan terus-menerus diazab karena perbuatan tersebut. Wa man istama'a ila haditsi qaumin wa hum lahu karihun, dan siapa saja yang suka mendengar perkataan orang yang mereka tidak suka, ya, untuk didengar, subba fi udhunayhi al-anuku yawmal qiyamah, ya. Maka akan dituangkan ke di kedua telinganya itu timah cair pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, waman sawwara suratan udziba wa kullafa an yunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafih. Dan barang siapa yang membuat patung atau gambar makhluk bernyawa, maka dia akan diazab, ya. Kemudian akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan roh kepada patung tersebut, dan dia tidak mampu. Jadi di sini ada tiga macam perkara yang diharamkan, ya. Tiga dosa. Satu, berdusta. Berdusta, ya, dalam mimpi. Ini terutama banyak dilakukan oleh para
tukang-tukang kisah, ya, para pendongeng. Para pendongeng mereka seringkali ya, berkhutbah, berceramah, mengatakan, ya, saya bermimpi ketemu Syekh Fulan, saya bermimpi ketemu ya wali Fulan dan wali Fulan, kemudian mengajarkan ini dan itu, atau kemudian dia mengatakan saya bermimpi saya masuk surga, atau kemudian melihat di sana ada Syekh Fulan dan bin Fulan, kemudian saya masuk ke neraka, ya seakan-akan dia memposisikan dirinya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu semuanya merupakan kedustaan. Ya, maka siapa saja yang berdusta ya, dalam kemudian mengatakan saya mimpi melihat ini dan itu, ya, kemudian mencampur adukannya dengan agama, maka dia akan diazab, ya, akan dipaksa untuk mengikat dua biji gandum menjadikan satu, dua biji dijadikan satu, dan ini tidak akan mungkin dilakukan. Artinya selama itu dia akan mendapatkan siksaan, ya. Selama itu dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah menguping, menguping pertengkaran orang, ya. Yang sering terjadi mungkin menguping pertengkaran tetangga apabila mungkin ada cekcok, ya, antara urusan rumah tangga antara suami dengan seorang istri, kemudian mereka berteriak-teriak sampai suaranya terdengar keluar, ya. Kemudian tetangganya pun tiba-tiba pura-pura nyapu, tiba-tiba pura-pura nyapu atau pura-pura buang sampah atau pura-pura nyirami dan lain sebagainya. Tujuannya supaya untuk mendapatkan gosip terbaru dari apa yang terjadi dari keluarga tersebut, keluarga yang sedang berantem tersebut. Nih. Dan ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, hadis yang sahih yang riwayat Bukhari. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنوك يوم القيامة. Barang siapa yang suka menguping, ya, percakapan orang yang sebenarnya tidak mau ini didengar, ya. Ya, misalnya seperti pertengkaran rumah tangga, ya. Kemudian ada tetangga yang suka nguping, maka dia akan dituangkan pada kedua telinganya timah cair pada hari kiamat kelak. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, waman suwar suratan, yaitu membuat patung, membuat patung dan gambar makhluk bernyawa. Maka ini juga mendapatkan ancaman, yaitu dipaksa untuk menghidupkan patung dan gambar tersebut sambil disiksa di hari kiamat kelak. Ya. Baik, itulah tiga dosa yang disebutkan dalam hadis ini. Kita melanjutkan hadis berikutnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afwal fira ay yuriyar rujulu ainaihi ma lam taraya." Sebesar-besar dusta yaitu apabila seorang mengaku kedua matanya melihat sesuatu dalam mimpinya, malam taraya, padahal dia tidak melihatnya. Ya. Dia mengaku mimpi ketemu Nabi, mengaku mimpi ketemu Nabi Khidir, mengaku mimpi ketemu Syekh Fulan, kemudian mendapatkan ijazah sanad Fulan dan semacamnya, kemudian diceritakan dan kepada orang-orang, kemudian dijadikan sebagai sandaran hukum dan semacamnya. Padahal sejatinya dia tidak pernah melakukan hal tersebut, maka dia pun akan mendapatkan predikat sebagai orang yang paling pendusta. Ya. Dan tentu saja ini merupakan ancaman yang berat sekali. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang sangat panjang, hadis yang sangat panjang sekali. Ada satu halaman penuh lebih. Baik, akan kita bacakan dan kita terjemahkan. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص. Baik, hadis ini berkisah tentang
mimpi yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mimpi yang dilihat oleh Nabi. Innahu atani laila atiyan. Aku didatangi dua makhluk, dua manusia. Sebenarnya ini adalah malaikat. Wa innahuma qala li, keduanya berkata kepadaku, intalik, mari kita pergi. Mari pergi. Ya. Wa inni antalaqtu ma'ahuma. Kemudian aku pun pergi bersama mereka berdua. Fa inna ataina ala rajulin muttaji. Kemudian tiba-tiba kami mendapati ada orang yang terlentang. Ya. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bis-sakhrah. Kemudian di sisinya ada orang yang sedang berdiri dengan membawa batu yang sangat besar. Wa idza huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi. Kemudian dia tempelkan batu tersebut kepada orang itu. Fa yaslaghu ra'suhu wa yatadahdahu al-hajru hahuna. Maka kemudian kepalanya pun menjadi pecah, kemudian batunya pun menggelinding. Fayadba'ul hajaru fayakhudhu. Maka kemudian orang tersebut mengikuti batu itu dan mengambilnya. Kemudian kembali kepada orang tadi dan belum sempat sampai ke tempat orang tadi, ternyata orang tadi sudah kembali seperti sedia kala. Kemudian dilakukan hal itu kembali berulang kali. Maka Nabi berkata kepada dua orang yang membawanya, Subhanallah mahadzani. Ya. Kenapa ini? Ada apa dengan dua orang itu? Maka dua orang tadi mengatakan, Intoli, bergegaslah, pergilah. Maka Nabi pun pergi. Kemudian Nabi mendapati ada orang yang duduk tengkurap. Kemudian di salah satu sisinya ada orang yang membawa pengait dari besi. Kemudian menghancurkan salah satu sisi mukanya. Menarik, dia tancapkan besi tersebut ke mulutnya, kemudian ditarik hingga sampai ke temunya. Ya. Kemudian dia menusukkan kepada hidungnya dan ditarik pula sampai belakang, kemudian menusuk matanya dan ditarik sampai belakang pula. Kemudian dia beralih ke sisi sebelah kiri dari mukanya, kemudian melakukan hal yang sama. Namun ternyata sisi yang kanan pun telah kembali seperti sedia kala. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bertanya kepada dua orang yang membawanya, siapa dua orang ini? Namun ya mereka hanya berkata, mari pergi. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi mendapati ada ya, tanur. Tanur itu adalah sebuah perapian yang sangat besar. Dan di dalam ya, tanur tersebut ada suara-suara orang yang sedang disiksa. Kemudian Nabi SAW melihat ternyata di dalamnya ada lelaki dan juga perempuan yang laki-laki dengan yang banyak, kemudian perempuan yang banyak dalam kondisi tidak mengenakan busana. Kemudian tiba-tiba datang api dari arah bawah mereka, membuat mereka meronta-ronta. Ya. Kemudian api tersebut membakar. Ya. Kemudian api itu padam. Akhirnya mereka diam. Kemudian api itu menyala lagi, mereka berteriak lagi, kemudian padam kembali. Ya. Kemudian Nabi berkata, siapa mereka? Maka hanya dikatakan kepada Nabi, mari kita lanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi melihat ya, sampai kepada sebuah sungai yang warnanya merah seperti darah. Dan di sungai tersebut ada orang yang sedang berenang. Dan di pinggirnya ada orang yang sedang mengumpulkan batu. Kemudian tatkala orang yang berenang tadi hendak menepi, maka dilempari dengan batu hingga memenuhi mulutnya. Kemudian dia pun tenggelam. Kemudian dia berenang lagi, menepi ke sisi yang lain. Ya. Kemudian tetap dilempari dengan batu. Kemudian dia pun kembali tenggelam. Kembali ke tengah sungai. Kemudian
kembali lagi, berusaha kembali lagi, kemudian dilempari lagi, kemudian ke tengah lagi, begitu terus-terusnya. Maka Nabi mengatakan, siapa dua orang ini? Dan hanya dikatakan, mari lanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi SAW dan juga dua orang yang membawanya tadi berjumpa dengan orang yang memiliki muka yang sangat menyeramkan, yang sedang menjaga api, ya, dan mengelilingi api supaya tidak padam. Maka Nabi berkata kepada dua orang yang membawanya, siapa dia? Kemudian hanya dikatakan, mari lanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi sampai kepada suatu taman yang sangat indah. Kemudian Nabi melihat di tengah taman itu ada orang yang sangat tinggi, yang kepalanya sampai tertutup awan. Dan sekeliling orang itu banyak sekali anak kecil. Maka Nabi berkata, siapa dia dan siapa anak kecil itu? Maka hanya dikatakan, mari lanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi pun sampai kepada sebuah pohon yang sangat besar sekali. Kemudian dikatakan kepada Nabi, naiklah ke atas pohon tersebut. Maka Nabi pun naik ke atas pohon dan ternyata di atas pohon itu ada sebuah kota yang tersusun dari eh, bangunan yang ada sebuah kota yang bangunannya tersusun dari emas dan perak. Kemudian dibukakanlah pintu tersebut. Kemudian Nabi masuk. Kemudian Nabi berjumpa dengan manusia yang separuh dari fisik mereka sangat indah dan separuh fisik dari mereka sangat buruk ya. Jadi sekelompok manusia yang sebelah mukanya tampan dan sebelah mukanya sangat buruk. Kemudian dikatakan kepada mereka orang-orang itu, pergilah ke sungai dan mandilah di sana. Kemudian mereka pun mandi, kemudian naik dalam kondisi muka yang paling bersih ya. Semua keburukan tadi telah hilang. Baik. Kemudian dua orang yang membawanya tadi berkata kepada Nabi SAW, ini adalah hmm, surga Aden dan di atas sana ada tempat tinggalmu kelak. Kemudian Nabi melihat ke atas, ternyata di atas sana ada istana yang sangat indah, ya, yang berwarna putih. Mereka berkata kepada Nabi, ini adalah rumahmu kelak. Ya. Maka kemudian Nabi berkata kepada dua orang tadi, Barakallahu fikuma, izinkan aku untuk masuk ke rumah tersebut, istana tersebut. Maka dua orang tadi mengatakan, adapun sekarang maka tidak. Wa anta dakhiluhu, dan engkau kelak akan masuk ke dalamnya. Qultu lahuma fa inna ra'aytum ad-laila ajaban. Maka kemudian Nabi berkata kepada orang tadi, dari kemarin aku melihat ada hal-hal yang menakjubkan. Maka tolong kabarkan apa itu tadi. Maka kemudian dua orang tadi berkata, orang yang pertama kamu lihat tadi yang dihancurkan kepalanya adalah orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya dan tidur dari sholat yang diwajibkan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dicabik-cabik mukanya, maka dia adalah orang yang keluar dari rumahnya dengan menyebarkan berita dusta hingga sampai ke seluruh penjuru dunia. Adapun lelaki dan juga perempuan yang dipanggang di tungku, maka mereka adalah pezina, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun orang yang berenang di sungai darah yang dilempari dengan batu, maka dia adalah pemakan riba. Kemudian orang yang memiliki muka yang sangat menyeramkan, maka dia adalah malaikat penjaga neraka yang menjaga supaya neraka tersebut tetap menyala. Adapun lelaki yang sangat tinggi yang engkau lihat di tengah taman, maka itu adalah Ibrahim. Dan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak yang meninggal dalam fitrah sebelum balik. Baik. Adapun orang-orang yang sebagian mukanya indah dan sebagian mukanya sangat buruk, ya,
maka mereka adalah orang-orang yang mencampur adukkan antara amal baik dengan amal buruk ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun mengampuni dosa-dosa mereka. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, hadis ini menyebutkan bahwasannya di antara azab dari orang-orang yang berdusta, ini akan dicabik-cabik mukanya. Kita tuliskan di sini. Baik. Orang yang kepada berdusta kemudian menyebarkan kedustaan tersebut ke seluruh penjuru dunia, baik itu secara offline maupun online, maka hukumannya ya di akhirat kelak dia akan dicabik-cabik mukanya, ya akan ditarik mulutnya menggunakan besi hingga sampai ke tenguknya, ditarik hidungnya hingga sampai ke tenguknya, kemudian matanya, ya. Kemudian sisi sebelahnya pun dilakukan hal yang sama dan terus menerus dilakukan sampai ya dosanya habis. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Inilah sebagian hadis-hadis yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik. Oh, baik, hadisnya telah selesai. Hadisnya telah selesai. Jadi bab ini berbicara tentang haramnya berdusta. Ya, tadi kita telah bahas tentang macam-macam kedustaan. Ya. Kemudian juga ada macam-macam nifat. Ya. Kemudian di antara akibat-akibat dari perbuatan dosa baik itu di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.